Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siratul Afia. Di sini saya akan menyampaikan sumber tertib hukum. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah keseluruhan naskah yang terdiri atas pembukaan dan pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian di sini saya akan membahas tentang kedudukan, sifat, dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kedudukan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yaitu sebagai hukum dasar, sebagai tertib hukum yang tertinggi, yaitu sebagai sumber hukum bagi peraturan-peraturan di bawahnya. Kemudian di sini ada sistematika Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebelum perubahan dan setelah perubahan. Sebelum perubahan, itu ada bagian batang tubuh dan penjelasan. Setelah perubahan, istilah batang tubuh diganti dengan pasal-pasal dan bagian penjelasan tidak ada lagi karena sudah dimasukkan ke dalam pasal-pasal. Kesepakatan dasar lainnya adalah perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dilakukan secara adendum. Adendum artinya tidak menghilangkan naskah aslinya. Kemudian, di sini ada sifat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sifatnya itu singkat dan supel atau luas. Kemudian, selanjutnya di sini ada fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kalian tahu apa yang dimaksud dengan judicial review? Judicial review itu ada kaitannya dengan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, kedudukan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia itu kan sebagai hukum dasar, sebagai tertib hukum yang tertinggi, sebagai sumber hukum bagi peraturan-peraturan di bawahnya. Nah, dalam kedudukannya sebagai sumber tertib hukum, yang tertinggi, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 itu memiliki fungsi sebagai alat kontrol. Alat kontrol, yang dimaksud alat kontrol itu adalah alat untuk mengecek apakah suatu peraturan tersebut sesuai atau tidak. Sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 atau tidak. Jika tidak sesuai, maka peraturan tersebut harus ditinjau kembali untuk diperbaiki atau dicabut dan tidak boleh diberlakukan lagi. Coba simak berita ini. Kemudian, dalam pemberitaan tersebut dijelaskan bahwa perkumpulan ojek online akan mendaftarkan uji materi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan kepada Mahkamah Konstitusi.
Yang dimaksud dengan uji materi itu adalah yang dimaksud dengan uji materi itu sama halnya dengan judicial review. Jadi, perkumpulan ojek online ini mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi agar memeriksa dan menguji apakah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan yang saat ini berlaku itu sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 atau belum. Seiring dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat, apakah ojek online sudah diatur dalam undang-undang yang saat ini berlaku atau belum? Jika belum, maka diperlukan adanya peraturan pelaksanaan tentang ojek online. Nah, inilah yang dimaksud dengan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai alat kontrol, yaitu alat untuk mengecek apakah suatu peraturan sesuai atau tidak dengan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jika terbukti sesuai, maka undang-undang tersebut tetap berlaku. Namun, jika terbukti tidak sesuai, maka undang-undang yang diuji materi tersebut harus dicabut atau diubah sehingga sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, berdasarkan uraian dan contoh-contoh tersebut, dapat disimpulkan bahwa fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah 1. Sebagai pedoman dalam mengatur penyelenggaraan kehidupan bernegara. 2. Sebagai pedoman dalam menyusun peraturan perundang-undangan. 3. Sebagai alat kontrol, apakah suatu peraturan hukum yang lebih rendah sesuai atau tidak sesuai dengan peraturan yang lebih tinggi, yang pada akhirnya sesuai atau tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ya, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.